Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Pramudita dengan NIM 212-620-11197 dari program studi Teknik Industri dengan dosen pembimbing satu yaitu Bapak Rahman Agus Cetnika, STMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul yaitu analisis kecelakaan kerja pada proses produksi tahu menggunakan metode hazard and operability di PT XYZ. Di sini ada latar belakang. Pada penelitian ini, peneliti mengambil studi kasus di pabrik tahu di PT XYZ yang memproduksi tahu. Proses yang masih menggunakan secara manual memiliki potensi risiko kecelakaan kerja, terutama jika tidak diikuti dengan prosedur keselamatan yang memadai. Terutama eh, tingginya angka kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kecerobohan tenaga kerja saat menjalankan proses dan kurangnya penerapan alat pelindung diri atau APD yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja. Dapat dilihat pada tabel data kecelakaan di samping, yaitu dari tahun 2023 sampai tahun 2024, di mana terdapat 5 proses yang ada pada bagian produksi, yaitu penyortiran dan penimbangan kedelai, yang kedua perendaman dan pencucian kedelai, yang ketiga penggilingan kedelai, keempat pencetakan dan pemotongan kedelai, dan yang terakhir perebusan tahu jadi. Di setiap prosesnya memiliki jenis kecelakaan kerja tersendiri. Dapat dilihat pada tabel jenis kecelakaan kerja dan jumlahnya. Kecelakaan kerja yang terjadi karena belum adanya penerapan K3 dengan baik. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja proses yang memiliki resiko tinggi di PT XYZ. Yang kedua, bagaimana identifikasi dan klasifikasi resiko bahaya dengan menggunakan hazard and operability pada area produksi di PT XYZ. Yang ketiga yaitu bagaimana pengendalian risiko kecelakaan kerja pada area produksi di PT XYZ. Tujuan penelitian menetapkan proses apa saja yang memiliki risiko kerja yang tinggi pada proses produksi tahu di PT XYZ. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan faktor apa saja yang mempengaruhi penyebab terjadinya kecelakaan kerja pada proses produksi tahu di PT XYZ. Yang ketiga, melakukan pengendalian risiko kecelakaan kerja di area proses produksi tahu PT XYZ. Metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptif kualitatif karena mendeskripsikan dan menggambarkan masalah agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Yang kedua, yaitu populasi. Populasi penelitian ini adalah 6 operator yang bekerja di area proses produksi tahu di PT XYZ, dan yang ketiga yaitu sampel. Sampel yang digunakan yaitu adalah sampel jenuh karena semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Di sini ada kerangka konseptual di mana ada input, proses, dan output. Inputnya sendiri yaitu terdapat dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk prosesnya sendiri yang pertama yaitu identifikasi dan klasifikasi, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga yaitu pengendalian risiko dengan cara eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan APD. Outputnya yaitu mengetahui proses apa saja yang memiliki resiko bahaya yang tinggi, yang kedua memberikan usulan perbaikan terhadap kecelakaan kerja berdasarkan klasifikasi bahaya pada proses produksi tahu di PT XYZ. Kemudian ada alur penelitian, yaitu yang pertama mulai, kedua studi lapangan, identifikasi masalah, diikuti dengan studi literatur, dan yang kemudian mendapatkan rumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis pembahasan. Untuk analisis pembahasan sendiri yaitu menjawab rumusan masalah, kemudian kesimpulan dan saran, dan selesai. Untuk pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data sendiri yaitu menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk hasil observasinya sendiri dapat dilihat pada tabel dan untuk hasil wawancaranya juga. Untuk pengolahan data yaitu menggunakan lembar HAJOP dengan urutan pertama mengklasifikasikan hazard, yang kedua mendeskripsikan penyimpangan yang terjadi, yang ketiga mendeskripsikan penyebab terjadinya penyimpangan,
Yang keempat, mendeskripsikan apa yang dapat ditimbulkan dari penyimpangan tersebut. Yang kelima, menentukan tindakan sementara yang dapat dilakukan. Keenam, menilai resiko yang timbul dan dengan mendefinisikan kriteria likelihood dan consequence. Yang ketujuh, yaitu melakukan perankingan dari sumber bahaya yang telah diidentifikasi dengan menggunakan lembar HAJOP. Dengan memperhitungkan likelihood dan consequence, dan kemudian menggunakan risk metric untuk mengetahui prioritas sumber bahaya. Di sini juga ada hasil observasi dari dokumentasi, yaitu pada proses pemotongan tahu dan kecelakaan kerja pada kaki terkilir. Ada pengolahan data. Di sini ada penyortiran dan penimbangan kedelai. Untuk hazardnya sendiri atau bahayanya sendiri, yaitu terhirup debu serbuk kedelai dengan risiko yaitu sesak napas. Sumber bahayanya sendiri disebabkan oleh serbuk debu kedelai. Untuk likelihood-nya sendiri yaitu mendapatkan resiko dengan nilai 3 dan konsekuensinya yaitu 3 dan mendapatkan skor akhir yaitu 9 termasuk dalam kategori high dan dengan ditandai dengan warna biru. Di sini juga ada hasil pengolahan data, yaitu pertama ada serbuk debu kedelai dengan dampak serbuk debu yang terhirup akan menyebabkan sesak napas. Untuk pengendalian resikonya yaitu menambahkan alat pelindung diri seperti masker yang dapat menyaring debu dan tahan panas, serta melakukan substitusi yaitu dengan cara memindahkan proses karyawan yang memiliki riwayat penyakit asma atau sesak napas ke bagian yang lebih aman. Serpihan kedelai untuk dampaknya sendiri yaitu tangan akan terluka karena tertusuk serpihan kedelai. Pengendaliannya yaitu melakukan substitusi dengan cara mengganti cara pencucian yang manual dengan menggunakan cara otomatis dengan mesin, atau juga dengan menambahkan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan latex yang mempunyai bahan yang elastis serta anti air. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, beberapa proses yang memiliki resiko kecelakaan tinggi yaitu pada proses perendaman dan pencucian kedelai, yaitu pada rantai yang basah, pencetakan dan pemotongan kedelai, yaitu pada cetakan pemotongan tahu dan perebusan pada proses perebusan tahu jadi, yaitu pada percikan kayu bakar dan wajan yang panas. Untuk yang kedua, yaitu identifikasi berdasarkan hasil analisis berjumlah 9 potensi, di antaranya serbuk debu kedelai, serpihan kedelai, lantai yang basah, suara mesin penggiling, mesin pemotong, dan cetakan pemotongan tahu, percikan api kayu, asap, dan wajan panas. Dari 9 sumber bahaya tersebut mendapatkan 9 risiko kecelakaan kerja dengan klasifikasi 2 sumber bahaya yang tergolong medium, 3 sumber bahaya yang tergolong high, dan 4 yang tergolong very high. Untuk ketiga yaitu pengendalian risiko dengan cara administratif, engineering, dan juga APD. Saran, sebaiknya perusahaan menambahkan standar operasional prosedur tentang proses produksi tahu dengan mempertimbangkan aspek-aspek sumber bahaya yang sudah dilaporkan operator proses produksi tahu, khususnya pada proses yang memiliki resiko kerja yang tinggi. 2. Disarankan agar proses dapat memberikan program sosialisasi tentang pentingnya K3 serta dapat melakukan program pelatihan kepada operator produksi tentang pentingnya pengendalian terhadap potensi kecelakaan kerja. Yang ketiga yaitu perlu adanya pemberian alat pelindung diri yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan operator produksi tahu agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Yang terakhir yaitu sebaiknya perusahaan melakukan pemantauan terhadap karyawan tentang penggunaan APD dan melakukan evaluasi setiap 1 minggu atau 1 bulan sekali.
Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.